Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Komentar Supporter Bola 62. Video kali ini kita akan membahas pertandingan seru tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Australia. Ya, Timnas U23 ini memang sangat luar biasa, memberi kejutan tadi malam. Para supporter bola seluruh Indonesia atau seluruh dunia, di luar dugaan Indonesia berhasil memenangkan pertarungan melawan Australia tadi malam dengan sangat menegangkan. Pastian supporter-supporter bola yang menonton tadi malam itu luar biasa, sangat seru, pastinya menegangkan dan membuat istilahnya jantung pasti berdetak kencang melihat aksi kedua tim di lapangan. Dan yang paling mengejutkan tadi malam adalah penalti di awal-awal babak pertama untuk Indonesia. Ya, pasti yang supporter bola yang kemudian menonton ini pastinya wah, cemas, sudah berpikir Indonesia pasti akan kalah. Karena kenapa? Sama dengan waktu pertandingan antara Qatar itu juga penalti ya, terjadi penalti di babak pertama, itu yang membuat kemudian permainan berubah dan Qatar mendominasi ya. Tapi laga tadi malam itu yang paling menarik adalah ketika terjadinya penalti yang dilakukan oleh Koman ya. Itu Koman itu salah satu yang kemudian menjatuhkan itu Muhammad Toure dari Australia itu, sehingga ketika wasit ragu dengan keputusannya, kemudian dia meminta kesempatan untuk melihat VAR. Akhirnya ketika wasit mengulang-ulang video VAR itu, akhirnya dia mengambil keputusan memberikan penalti untuk Australia. Ya, jadi kalau teman-teman supporter menonton video tadi malam itu luar biasa. Ini baru berjalan sekitaran 10 menit lebih, tiba-tiba Indonesia mental pemain harus ditekan dengan adanya penalti. Tapi yang harus kita acungi jempol adalah penjaga gawang kita. Ya, dia masih muda, tapi kalau teman-teman supporter pasti saya yakin tidak meragukan mental Hernando Ari. Hernando Ari inilah yang kemudian menjadikan Indonesia, pemain-pemain lain mentalnya berubah. Jadi pada kesempatan ini teman-teman supporter, saya berbicara di channel ini mewakili atau berkomentar sebagai supporter, bukan sebagai analis bola. Ini sudut pandang saya sebagai supporter bola, melihat pertandingan tadi malam, kemudian membaca berbagai media bola, mulai dari Detikcom, Bolanet, dan ya media-media tulis yang biasa memberitakan tentang bola. Jadi saya berkomentar di sini
bukan sebagai analis bola, tapi saya berkomentar di sini sebagai supporter bola yang menyalurkan unek-unek setelah melihat pertandingan, kemudian membaca berbagai referensi berita bola terkait pertandingan ini, kemudian saya sampaikan kepada pemirsa supporter bola sekalian. Ya, jadi ada dalam pertandingan tadi malam kita bisa merangkum beberapa fakta menarik ya. Ini saya ada HP, ini saya tidak sekedar bicara, tapi saya melihat referensi-referensi yang ada. Yang pertama itu kita rangkum sekitar 10 fakta unik ya. Ada sekitaran 10 fakta unik yang mungkin kita bisa simpulkan dari hasil pertandingan yang berlangsung tadi malam ya. Mungkin teman-teman supporter yang nonton baca berita pasti akan setuju dengan apa yang ingin saya sampaikan ini. Jadi ada sekitar 10 yang ingin saya sampaikan, 10 atau 11 fakta unik atau fakta menarik hasil laga antara timnas kesayangan kita, itu timnas Indonesia melawan timnas Australia atau timnas kanguru ya. Yang pertama itu kalau kita baca di beberapa media yang beredar itu ini kemenangan ini, teman-teman supporter kalau nonton pasti lihat ya, Indonesia menang. Itu di luar dugaan, karena kalau kita lihat Australia itu langganan Piala Dunia ya, timnas mereka langganan Piala Dunia. Setidaknya timnas U23 mereka punya mental yang tidak jauh beda dengan senior mereka. Tapi ini lain ya, Indonesia menang dengan fakta unik yang pertama itu, ini kemenangan perdana ya, ini kemenangan perdana kalau kita lihat di media-media. Ini kemenangan perdana timnas Indonesia di Piala Asia U23 sepanjang sejarah. Wah, luar biasa. Ini sangat luar biasa karena ini benar, selama ikut sertaan timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini adalah kemenangan pertama sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala Asia. Jadi berarti kalau selama keikutsertaan Indonesia ini, timnas kita selalu mengalami kekalahan ya. Itu fakta pertama yang kita saya dapatkan dari beberapa media bola atau media yang menuliskan tentang bola. Jadi saya berbicara mewakili supporter, tapi saya punya referensi yang jelas terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Yang kedua, ini kalau kita lihat fakta unik yang kedua ini, teman-teman sekalian atau para supporter bola, pencinta bola, ini pertama kalinya ya. Ini kalau kita lihat, ini pertama kalinya Indonesia U23 bisa mengalahkan Australia U23. Jadi selama pertemuan timnas Indonesia U23 dengan Australia, ini pertama kalinya Indonesia mengalahkan timnas U23 Australia. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa kita sebagai supporter, dan kita patut acungi jempol juga, bukan hanya pemain tapi sang pengatur strategi, yaitu Sintayong bersama krunya, bersama timnya yang kemudian luar biasa. Dan kita patut acungi jempol juga pengurus PSSI yang sudah luar biasa merancang berbagai hal, membantu Sintayong dan timnas, memfasilitasi mereka sehingga bisa mencetak beberapa fakta-fakta yang menarik atau fakta-fakta yang mungkin tidak pernah didapatkan Indonesia, tapi malam ini Indonesia berhasil mendapatkan, yaitu
pertama kalinya timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas U23 Australia. Kalau kita lihat timnas Indonesia U23 ini sudah 3 kali bentrok ya, dan ini kemenangan pertama Indonesia dan luar biasa. Ini kita sebagai supporter kita patut berbangga bahwa timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Australia. Oke, fakta yang ketiga, teman-teman supporter bola, pencinta bola. Ini fakta yang ketiga ini kalau kita lihat di beberapa media tulis tentang bola, ya, Sintayong, ya ini pelatih, pasti supporter bola menggemari pelatih ini karena sudah banyak berganti pelatih, dari pelatih 1, 2, dan 3, dan ini yang saya anggap paling luar biasa. Saya selaku supporter, saya anggap ini pelatih yang sangat luar biasa, banyak menciptakan sejarah terhadap timnas kita. Yang ketiga, Sintayong mencatat sejarah sebagai pelatih pertama. Ya, jadi Sintayong sebagai pelatih pertama yang memberikan kemenangan lagi Indonesia di Piala Asia. Memberikan kemenangan pertama bagi Indonesia di Piala Asia U23. Jadi sepanjang keikutsertaan Indonesia di Piala Asia dengan berbagai pelatih yang sudah ada, Sintayonglah yang pertama memberikan kemenangan pertama. Jadi pelatih Sintayonglah di bawah arsitek pelatih ini, di bawah strateginya yang sangat luar biasa ini, berhasil memberikan kemenangan pertama buat Indonesia. Ini sangat luar biasa. Ini patut diacungi jempol untuk pelatih yang satu ini. Ya, pelatih ini memang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, coba kita lihat yang keempat apa? Yang keempat ini clean sheet pertama Indonesia di Piala Asia, luar biasa. Mental pemain kita. Ini clean sheet pertama, kalau kita lihat di sini, clean sheet pertama Indonesia U23 sepanjang sejarah turnamen ini. Ya, ini perlu kita supporter bola sekalian, para pencinta bola, bahwa ini clean sheet pertama ya. Ini clean sheet pertama kalinya Indonesia sepanjang keikutsertaan. Nah, berarti kalau clean sheet pertama berarti selama ini ketika bertanding Indonesia selalu kebobolan di setiap pertandingan Piala Asia, dan ini pertama kalinya Indonesia mencetak sejarah meraih clean sheet. Dan menariknya lagi, clean sheet ini didapat dengan dinamika drama yang sangat luar biasa, karena secara kalau kita lihat, kalau supporter, teman-teman supporter bola dan para pencinta bola melihat penalti yang didapat Indonesia itu, mungkin kalau secara matematis atau secara hitung-hitungan ya itu akan gol ya, karena penalti penjaga gawang berhadapan langsung dengan penendang Australia tanpa ada penghalang ya, itu secara otomatis akan gol. Tapi apa yang terjadi? Hernando Ari lagi-lagi kita jempol dia. Jadi clean sheet yang didapat untuk pertama kalinya ini sangat berkesan. Karena kenapa? Didapat dengan cara yang dramatis. Meskipun Indonesia dikenai hukuman penalti, tapi berhasil diblok. Berarti clean sheet ini sangat luar biasa. Bukan sekedar clean sheet yang terjadi begitu saja, tetapi ini clean sheet karena berhadapan atau Indonesia mendapat hukuman penalti tapi berhasil di intercept atau diblok oleh Hernando Ari, dan kemudian melawan tim besar yaitu Australia ya. Jadi itu luar biasa sekali. Ini saya kira ini clean sheet yang sangat luar biasa. Sebagai supporter bola, saya menganggapnya ini clean sheet yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, coba kita lihat lagi yang kelima di beberapa media online, catatan media online yang berbasis tulisan.
Koman Teguh ya, Koman Teguh ini kalau kita lihat mencetak gol pertama Indonesia di Piala Asia. Wah, jadi selama ini Indonesia tidak pernah mencetak gol ya. Dan ini adalah gol pertama Indonesia. Ya, Koman Teguh mencetak gol pertama Indonesia di Piala Asia U23. Ya. Luar biasa. Koman Teguh mencetak gol pertama Indonesia. Jadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol adalah Koman Teguh. Ya, jadi Koman Teguh mencetak gol pertama mereka di Piala Asia. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, striker Australia. Ya, striker Australia ini namanya Garang Gol ya, yang 2 kali tampil di Piala Dunia FIFA 2 di Qatar tidak mampu menjebol kawan. Jadi pemain U23 ini yang namanya Garang Gol, mungkin teman-teman supporter kalau menonton pertandingannya tadi malam pasti sudah melihat ya, pasti sudah melihat yang mana itu Karanggol ya, karena biasanya tertulis di belakang bajunya itu nama dan nomor punggungnya ya. Karanggol ini kalau kita lihat datanya ini Karanggol ya, Gol ya, yang 2 kali tampil di Piala Dunia FIFA 2020. Jadi pada saat kemarin Piala Dunia Qatar itu, Karanggol itu salah satu pemain yang dipanggil untuk bergabung di timnas senior untuk memperkuat timnas Australia ya. Jadi Karanggol ini ya sudah dari segi pengalaman dengan senior itu dianggap sudah luar biasa. Dia 2 kali tampil. Pada saat di Qatar itu 2 kali diturunkan oleh pelatih. Tapi fakta tadi malam Karanggol tidak mampu menjebol gawang Indonesia yang dikomandoi atau dikawal oleh Hernando Ari. Ini luar biasa ya, luar biasa sekali. Ini momen yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia. Kemudian yang ketujuh, kalau kita lihat sepanjang laga ya, kalau kita lihat sepanjang laga Australia mencatat 21 tembakan ya. Kalau teman-teman supporter, para pencinta bola melihat pertandingan ini, maka catatan yang saya baca di media 21 tembakan dengan 4 diantaranya ya, jadi 4 diantaranya tepat sasaran tapi tak satu pun berbuah gol ya. Jadi 4 tembakan dari 21 tembakan, ada 4 tembakan Australia malam tadi ya, ada 4 ya yang berhasil mengenai sasaran tapi tidak gol. Jadi lagi-lagi kita harus jempol pemain belakang dengan Hernando Ari yang berhasil mengintercept atau memblok tendangan itu. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di fakta menarik atau yang ke-8 ini timnas U23 ya. Kalau kita lihat timnas U23 sendiri melepaskan 8 tembakan sepanjang laga. Shoot on goal satu-satunya lewat sundulan Koman Teguh yang berhasil mencoba. Jadi 8 tembakan sepanjang sejarah. Ada 8 tembakan sepanjang pertandingan dan satu yang berbuah gol. Dan ini sangat luar biasa buat teman-teman supporter bola. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang ke-9 itu hingga Kamis malam, kalau kita lihat hingga tanggal 8 itu sudah 4 penalti yang diberikan wasit di Piala Asia U23. Jadi sudah 4, Indonesia sudah dapat 2 karena di lawan Qatar itu 1 kali penalti juga. Indonesia dikenai hukuman penalti. Kemudian lawan Australia juga ya. Kemudian yang terakhir ini kalau kita lihat pertama Hernando Ari, lagi-lagi Hernando Ari menjadi kiper pertama menggagalkan penalti Australia.
di Piala Asia ya. Hernando Ari menjadi kiper pertama yang menggagalkan penalti di Piala Asia U23 2024. Jadi sudah 4 penalti yang terjadi di Piala Asia U23 dan baru satu penjagalnya berhasil menggagalkan penalti, itu adalah Hernando Ari. Ya, jadi itulah saya selaku supporter bola melalui channel komentar supporter bola 62 ini. Inilah yang bisa saya rangkum hasil pertandingan tadi malam berdasarkan dari apa pertandingan yang saya lihat tadi malam. Kemudian saya membaca beberapa media online bola, media tulis yang berbasis bola. Lalu saya sampaikan kepada supporter teman-teman sekalian bahwa inilah yang saya rangkum dari itu. Silakan kalau ada kurang dan berbeda pandangan, silakan komen untuk perbaikan channel ini. Silakan di komen. Ada kritik, masukan, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Teman-teman, terima kasih sudah bersama. Supporter harus kompak, boleh mendukung tapi jangan anarkis. Bola itu adalah hiburan. Mari kita jaga persaudaraan dan persatuan sebagai supporter bola dan pencinta bola. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan kita saling berbagi untuk sebagai supporter bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam supporter bola, dan salam pencinta bola.